Mahfud MD sebut temuan 3 masalah di Pondok Pesantren Al Zaitun. Polri pelajari laporan terhadap Panji Gumilang. Polemik dan kontroversi terkait Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat masih belum usai. Terbaru, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut 3 temuan masalah di Ponpes Al Zaitun. Salah satunya, Mahfud MD termasuk unsur pidana, namun tidak disebut secara detail. Sementara itu Bareskrim Polri masih mempelajari laporan penistaan agama terhadap Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Sabtu 24 Juni 2023 Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan temuan 3 masalah di Ponpes Al Zaitun didampingi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Diketahui, Ridwan Kamil melaporkan temuan timnya terkait Ponpes Al Zaitun yang berada di wilayahnya langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya, Kang Emil Ridwan Kamil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Mahfud MD mengatakan masalah pertama adalah terdapat dugaan unsur pidana terhadap perorangan dalam polemik Ponpes tersebut. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci terkait unsur pidana apa yang terdapat dalam kasus itu. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Katanya kata seperti dikutip tribun.com dari Mahfud MD, temukan 3 masalah dalam polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Masalah kedua, kata Mahfud, adalah masalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam YPI yang menaungi Ponpes Al Zaitun. Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama, tuturnya. Terakhir, Mahfud MD menyebut Ponpes Al Zaitun juga diduga telah menyebabkan gangguan ketertiban. Masalah ini kemudian diserahkan Mahfud MD kepada Forkopimda Jawa Barat. Ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan, jelasnya. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan Pak Gubernur, sambungnya. Untuk informasi, Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini mendapat sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang yang membuat resah dan gaduh masyarakat. Dalam hal ini, tim investigasi tak mendapatkan hasil konkret dari pertemuan dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 23 Juni 2023. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 jam. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan baru antara tim investigasi dengan Panji Gumilang. Kesepakatan itu berupa permintaan waktu dari Panji Gumilang untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan tim investigasi. Tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media. Tapi, nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Beliau meminta apa yang diklarifikasi kepada beliau, ujar Ketua Tim Investigasi Kahan, Badrul Zaman, saat jumpa pers selesai pertemuan, Jumat 23 Juni 2023. Tidak ada kepastian kapan Panji Gumilang akan memberikan jawaban kepada tim investigasi. Tim investigasi pun tidak bisa memaksa Panji Gumilang untuk menjawab semua pertanyaan saat pertemuan. Bahkan Panji Gumilang tidak pasti apakah kembali dan memberikan jawabannya. Dugaan penistaan agama. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Jumat 23 Juni 2023, Panji Gumilang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila FAPP. Dalam laporan itu, Panji Gumilang dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Karena ada beberapa pernyataan dari Panji Gumilang yang sudah viral di media massa, media sosial, yang menurut analisa kami itu sudah masuk dalam penistaan agama dan pelanggaran UU ITE, ujar Ketua Umum DPP FAKP, Ihsan Tanjung, Jumat seperti dikutip Teribu NKAltim.co. Menurutnya, Panji Gumilang juga dinilai melanggar nilai-nilai Pancasila. Mengarah pada pelanggaran nilai-nilai dari Pancasila selain kemudian penistaan agama, lanjut Ihsan. Tanggapan Bareskrim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, mengatakan laporan dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang tersebut tengah dipelajari terlebih dahulu. Tentu laporan yang diterima akan dipelajari dulu, ungkapnya kepada wartawan, Sabtu 24 Juni 2023. Setelah dipelajari, nantinya laporan tersebut akan diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun, Ramadhan tidak menjelaskan lebih rinci kapan penyidik akan mengundang pelapor hingga terlapor dalam hal ini Panji Gumilang untuk dimintai keterangannya. Semua laporan yang diterima pasti direspons, dipelajari dulu, dan akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, jelas dia. Langkah Polres Indramayu. Di sisi lain, Polres Indramayu mulai menelusuri dugaan adanya unsur pidana terkait aktivitas di Ponpes Al Zaitun. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, memaparkan hal itu, sekaligus menindaklanjuti atensi yang disampaikan oleh Kapolri. Apakah ini masuk peristiwa hukum yang masuk ke pidana? Nanti akan kita pelajari, katanya, Jumat, dilansir dari buenjabar.eu. Fahri menambahkan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan MUI Pusat soal Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang, terutama dari sisi akidah dan fikih. Diskusi mereka lakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polres Indramayu. Maka kita minta pendapat dengan MUI supaya langkah kami dalam menentukan sikap ini bisa menjadi gambaran bagi kami, terangnya. Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi MUI Pusat, Prof. Dr. Ando Firdaussyam, mengatakan meski memiliki data-data soal apa saja yang menjadi kontroversi di Ponpes Al Zaitun, pihaknya tetap memerlukan penjelasan dari Panji Gumilang. Kita harus konfirmasi, ditanyakan dahulu ke yang bersangkutan, sehingga kita bisa membuat keputusan yang adil dan sesuai aturan-aturan agama dan konstitusi, ujarnya saat mengunjungi Mapolres Indramayu, Jumat. Sebagai informasi, laporan yang dibuat Forum Advokat Pembela Pancasila terregister dengan nomor LP bagi B bagi 163 bagi VI bagi 2023 SPKT Bareskrim POLRI tertanggal 23 Juni tahun 2023. Ada 3 pernyataan Panji Gumilang yang dianggap melakukan penistaan agama. Pertama, pernyataannya yang berkaitan dengan diperbolehkan perempuan menjadi khatib saat salat Jumat. Kedua, pernyataan Panji Gumilang yang menyebut bahwa kitab suci Al-Quran bukanlah firman dari Allah SWT, melainkan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, terkait persoalan salat Idul Fitri, di mana istri Panji Gumilang ada di saf depan, yang bergabung dengan laki-laki. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah klik video ini, tonton full durasi, like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih juga sudah berlangganan. Caranya klik tulisan gabung, maka pelanggan akan mendapatkan info terupdate. Sehat selalu teman-teman, dan seluruh keluarga di rumah.